Halo teman-teman, Dava, Rian. Ih, kangen banget, udah lama gak ketemu. Halo Ica, gimana kabarnya nih kalian? Aku Halo Ica, sehat Dava, sih, lama banget gak Alhamdulillah. ketemu nih. Sombong Iya, nih Dava sekarang nih. Iya, udah lama banget kayaknya kita nggak ketemu nih, kangen-kangenan pasti. iya. Terakhir kita ketemu sudah SMA loh, lama banget. Iya, udah Iya Hmm. berapa Ya. tahun lalu. Udah lama banget. Iya, sekarang kesibukannya kalian apa nih? Coba Rian dulu. Ah, kalau aku sekarang sih masih nyari-nyari kerja sih, Cak. Aku masih ngirim-ngirim CV gitu ke banyak perusahaan, nunggu dipanggil sih. Tapi sambil nunggu itu aku juga nyoba-nyoba jualan gitu sih, Cak. Jadi dropshipper gitu. Oh, keren-keren. Memanfaatkan waktu ya. Jadi, Dropshipper itu apa ya? Iya, jadi dropshipper itu kayak aku cuman jualin produk orang ke konsumen. Jadi aku nggak punya barangnya nih. Jadi aku tinggal jualin dari produsen ke konsumennya gitu dah. Keren juga ya market digital, digital sekarang ya, Cek. Ada kayak gitu Ya dropshipper. sekarang bisa gitu. Hmm, oke. Kalau kamu Cak sekarang nih apa ini Cak kerjanya Cak? aku alhamdulillah sih sekarang udah kerja di Bareskrim. Wih, gokil nih teman kita. Kalau Dava gimana, Bisa lah kalau Dava? aku Sibuk dong. Iya, sibuk aja ya. ya sibuk banget lah biasa. Gak apa-apa tapi dilaksanakan secara ikhlas ya, dikerjakan secara ikhlas. Kalau Dava gimana Dava sekarang? Kalau aku sekarang lagi buka usaha, mau buka usaha konveksi gitu. Jadi desain-desainnya aku sendiri yang bikin. Nah, tapi kan karena ini menurut aku butuh dana banyak ya, butuh dana besar buat memulai. Kemarin tuh aku dapat penawaran yang menurutku ini worth banget buat aku karena dia tuh menyediakan pinjaman yang persyaratannya gampang dan testimoni dari orang-orang cairnya juga cepet dalam waktu sehari doang. Bayangin deh, cepet banget kan. Jadi persyaratannya cuman KTP, terus kita foto dan ngisi Google Form kayak gitu dan bunganya 0%. Bayangin semudah itu kita dapat pendanaan tuh ya. Makanya kamu mendingan buka kerja, buka usaha kayak aku dapat pendanaan kayak gitu. Hmm. Loh, emang kayak gitu nggak bayar, Daf? Gampang banget dapat duit gitu. Bunganya nol Ini persen loh. kita mah harus husnuzon yang apapun kalau kita punya niat baik, kita harus husnuzon dulu ya. Tapi itu bahaya banget loh Dav, itu persyaratannya gampang banget. Sekarang ini aku dapet banyak aduan dari masyarakat loh tentang pinjol itu lagi marak-maraknya. Jadi banyak banget yang ketipu pinjol. Dan mereka tuh dikejar-kejar nyampe seluruh yang ada di kontak HP mereka tuh di chat sama pinjolnya, tukang pinjol. Iya, Daf, kamu bakal dikejar-kejar tuh sama debt collectornya sampai teman-temanmu, keluargamu nanti susah loh, Iya. ribet ntar. Ah itu mah perasaan kalian aja. Orang muda kayak gini, usaha dimudahkan itu kita harusnya bersyukur. Kita terima, itu namanya rezeki. Ih, apa ini nggak percaya loh. Kemarin aku baru aja dapet seminar tentang bahayanya pinjol. Coba nih ya, aku coba share screen ya. Masih ada nih videonya di aku. Mana lihat? Kemajuan teknologi di era digital saat ini memang memberikan kita kemudahan dalam berbagai aspek kehidupan. Salah satunya adalah aspek finansial, di mana kita semakin mudah untuk mendapatkan layanan transaksi berupa fasilitas peminjaman uang secara online. Yap, fasilitas pinjol atau pinjaman online kini semakin marak digunakan oleh masyarakat. Tapi, tahukah kamu ada beberapa bahaya atau risiko yang perlu kita waspadai ketika melakukan pinjaman online? Mari kita cari tahu bersama. Yang pertama, terlena dengan kemudahan pengajuan. Kamu tentu sudah tahu bahwa pinjaman online itu mudah untuk diperoleh. Proses pengajuannya cepat, bahkan hanya dengan beberapa klik saja. Nah, dalam satu genggaman tangan, kamu sudah bisa mendapatkan pinjaman dana sesuai dengan kebutuhanmu.
Bukankah konsep ini sangat menarik dan terasa begitu menggiurkan? Tapi hati-hati, kemudahan ini justru akan membuat kamu terlena dan akhirnya tidak berpikir panjang. Banyak orang di luar sana yang juga tergiur dengan nominal uang yang ditawarkan lewat layanan pinjol ini. Jumlah uangnya begitu besar dan proses pengajuannya tetap sama-sama mudah. Artinya, kamu bisa tergoda untuk meminjam lebih banyak daripada kebutuhan kamu. Nah, bahaya yang kedua adalah nilai bunga yang terlalu tinggi. Pinjaman online juga memperlakukan sistem bunga dan perlu diketahui bahwa nominal bunganya bisa saja terlalu tinggi, terutama bagi pinjaman online yang bersifat ilegal karena peraturannya tidak jelas. Nah, oleh karena itu, sebelum kamu melakukan pinjaman, kamu harus terlebih dahulu mencari tahu berapa nilainya, nilai dari bunganya. Supaya apa? Supaya kamu tidak tiba-tiba terkejut dengan nominal bunga yang nanti akan ditagihkan kepada kamu. Karena sering kali terjadi nominal bunganya malah lebih besar daripada pokok bunga yang harus dibayar. Bahaya yang ketiga adalah penyalahgunaan data pribadi. Calon debitur yang mengajukan pinjaman di layanan pinjol biasanya akan diminta untuk mengumpulkan data pribadi mereka. Padahal kamu harus tahu bahwa data pribadi ini kalau memberikannya harus dilakukan secara hati-hati. Nah, biasanya kamu akan diminta untuk memberikan swafoto beserta KTP kamu. Artinya data kamu akan terlihat jelas dan bisa saja disalahgunakan. Nah, jika layanan pinjol yang kamu gunakan itu tidak terpercaya atau ilegal dan beroperasinya ilegal, maka besar sekali peluang bahwa data kamu akan disalahgunakan. Nah, ini juga berdampak ke poin keempat, yaitu pinjol dapat merusak hubungan sosial. Kenapa bisa merusak hubungan sosial? Karena perlu kita ketahui bahwa ketika kamu meminjam melalui pinjol, kamu akan diminta juga memberikan data dari orang-orang terdekat kamu. Nah, jika kamu terlambat membayar bunga atau membayar angsuran, maka orang tersebut akan dihubungi bahkan diteror juga oleh debt kolektornya. Nah, kondisi ini tentu akan merusak hubungan kamu dengan orang tersebut, bukan? Nah, bahaya atau risiko terakhir adalah selain tadi ada bunga, layanan pinjol ilegal juga seringkali memberikan denda yang tidak wajar. Ini terjadi karena memang pinjol tidak mempunyai aturan yang jelas dan mereka dapat mengubah aturan denda ataupun bunganya sesuka hati mereka. Akibatnya, pemberlakuan denda ini malah akan terasa sangat memberatkan dan menambah beban angsuran kamu. Pada akhirnya, kamu malah akan semakin sulit untuk melunasi dan untuk keluar dari lingkaran hutang kamu dan akan semakin diteror oleh debt collector. Itulah bahaya dari pinjaman online. Bukan berarti pinjaman online ini harus dihindari 100%, tetapi harus dipertimbangkan dengan matang, dicari tahu terlebih dahulu apakah ilegal ataupun tidak legal, dan diketahui risikonya supaya di kemudian hari dapat dimitigasi. Bahaya juga ya fintech. Terima kasih teman-teman. Ini aku jadi tercerahkan nih. Untung aku nggak mulai pendanaan dari kemarin. Makasih banyak loh ini. Iya. Tapi ngomong-ngomong, ada nggak sih fintech yang ada nggak sih ciri-ciri fintech yang atau pinjaman online yang eh, bagus dan nggak nipu yang nggak ilegal gitu deh? Ada nggak? Ada kok, nanti kamu tinggal cari aja fintech-fintech apa aja yang terdaftar secara resmi di OJK. Iya, Hmm. Dav. Jadi kamu harus nyari pinjaman online itu mereka tuh sudah legal, Dav. Mm-mm. Turut pada hukum yang ada di Indonesia. Jadi nggak yang asal-asalan ilegal gitu. Sama kamu juga harus hati-hati. Jangan pinjolnya itu jangan sampai ngasih yang penawaran yang nggak masuk akal gitu gitu, Dav. Kayak too good to be true gitu, Dav. Hmm. Nah, buat lebih jelasnya, nih ada video yang harus kita tonton nih. Tidak bisa kita pungkiri bahwa saat ini kita berada pada era digital, yaitu era teknologi di mana segala sesuatunya dipermudah, dipercepat, dan berbasis teknologi.
Salah satu yang terbawa dengan adanya era digital ini adalah di sektor keuangan, yaitu financial technology atau fintech. Salah satu produk atau platform dari fintech adalah pinjaman online atau pinjol. Maraknya pinjol ilegal ini telah menimbulkan keresahan di masyarakat. Ajaran mereka yang terjebak menerima perlakuan kritis, bahkan teror saat dibagi pinjol ilegal. Karena itu, sangat penting bagi masyarakat untuk mengetahui ciri-ciri pinjaman online yang legal dan ilegal. Dengan begitu, masyarakat dapat terhindar dari data serta praktik-praktik tak etis dalam penagihannya. Dilansir dari laman resmi Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, berikut ciri-ciri pinjaman online yang legal dan ilegal. 1. Pinjol legal terdaftar atau berizin dari OJK, sedangkan pinjol ilegal tidak terdaftar atau tidak berizin dari OJK. 2. Pinjol legal tidak pernah menawarkan melalui saluran komunikasi pribadi Anda. Sementara pinjol ilegal menggunakan SMS, WhatsApp, Telegram, atau saluran komunikasi pribadi lainnya dalam memberikan penawaran kepada Anda. Inilah yang sering terjadi pada saat Anda mendapati adanya nomor telepon yang tidak dikenal menawarkan pinjaman melalui SMS. Untuk itu, Anda perlu waspada sehingga jangan sampai sekali-kali Anda tanggapi atau bahkan tergiur dengan penawaran yang diberikan. 3. Pemberian pinjaman pada pinjol legal akan diseleksi terlebih dahulu, sedangkan pemberian pinjaman pada pinjol ilegal sangat mudah. 4. Pada pinjol legal, bunga atau biaya pinjamannya transparan, tapi pada pinjol ilegal, bunga atau biaya pinjaman serta dendanya tidak jelas. 5. Pada pinjol legal, peminjam tidak dapat membayar setelah batas waktu 90 hari. Karena setelah batas waktu 90 hari, maka peminjam akan masuk ke daftar hitam atau blacklist fintech data center sehingga peminjam tidak dapat meminjam dana ke platform fintech yang lain. Apabila ada ancaman teror, intimidasi, pelecehan bagi peminjam yang tidak bisa membayar, maka itu termasuk salah satu ciri-ciri pinjol ilegal. 6. Pinjol legal mempunyai layanan pengaduan, sedangkan pinjol ilegal tidak mempunyai layanan pengaduan. 7. Pinjol legal mengantongi identitas pengurus dan alamat kantor yang jelas, sedangkan pinjol ilegal tidak mengantongi identitas pengurus dan alamat kantor yang tidak jelas. 8. Pinjol legal hanya mengizinkan akses kamera, mikrofon, dan lokasi pada gawai peminjam. Sementara pinjol ilegal meminta akses seluruh data pribadi yang ada di dalam gawai peminjam. Tentunya ini akan sangat membahayakan privasi Anda. 9. Pihak penagih wajib memiliki sertifikasi penagihan yang diterbitkan oleh Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia atau AFPI. Apabila pihak yang menagih tidak mengantongi sertifikasi penagihan yang dikeluarkan AFPI, maka pinjol tersebut tergolong sebagai pinjol ilegal. Oh, jadi gitu ya. Ya udah deh, mulai sekarang aku habis ini aku bakal cari pinjaman online yang emang legal, yang terpercaya gitu. Emang aku lagi butuh banget dana nih, Cak. Yan. Iya, Dav, nanti kabarin aja ya. Aku juga sambil nyari-nyari nih fintech buat kamu. Iya tuh, Yan juga kasih tahu pinjaman pendanaan mana nih yang legal. Biar dia juga kerja. Jadi bos aja, Yan. Jangan jadi pegawai, capek. Ya nih, ku pikir-pikir lagi deh, ntar jualan cimol atau ngapain kayak. Mantap. Oke, oke. Ya udah nih, udah sore. Aku mau ngurusin ayam aku dulu. Oh ya, Makasih ya guys, gara-gara Oke, kalian aku tercerahkan nih. sudah aman. aman dah. Dadah. Dadah, dadah Dadah, teman-teman. sampai Sampai jumpa. jumpa. Sampai jumpa.